Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan malam hari ini teman-teman ya, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana kalau kita lihat secara kasat mata di sini untuk market cap secara globalnya dia berada di area 1.040 billion teman-teman, 1.040 billion. Oke, dan kalau kita lihat di mana Bitcoin dominance masih stabil. Oke, Bitcoin dominance masih stabil. Bitcoin price-nya di sini turun, teman-teman ya. Nah, saat ini kalau kita melihat circle dominance-nya, teman-teman, kita berada di posisi ketujuh dari atas ya. Kalian hitung sendiri. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, 1 2 3 4 5 6. Sorry, nomor 6 teman-teman. Kita posisi saat ini di nomor 6 di mana Bitcoin dominance stabil dalam artian stabilnya Bitcoin dominance ini dalam presentasi masih cukup tinggi stabilnya ya, bukan stabil dalam artian dia down. Oke, ketika dia stabil di presentasi sangat rendah maka itu akan sangat bagus ya, tapi dia stabil di presentasi cukup tinggi teman-teman, hampir di area 50% ya, karena di area 48,3% beberapa hari stabil di situ. Bitcoin price-nya turun down teman-teman ya, Bitcoin price turun, maka di sini altcoin price-nya juga ikut turun. Nah, ini sudah bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya, kenapa altcoin turun, kenapa altcoin semuanya down? Ya ini itu teman-teman, Bitcoin dominance stabil di presentasi tinggi, Bitcoin price-nya turun ya, altcoin tentunya akan turun. Beda cerita kalau Bitcoin stabil dominance-nya down, Bitcoin price up, alt session yang terjadi gitu ya. Mantap. Dan kalau kita amati di sini memang ya cenderung keadaan altcoin ini turun ya teman-teman, cenderung turun semuanya teman-teman. Nah, saat ini kita akan membahas perihal SRP. Karena di sini ada sedikit informasi tentang SRP nih teman-teman ya, yang dimana rumor yang beredar SRP atau Ripple ini teman-teman menolak mosi sela daripada SEC. Oke ya, semoga saja penolakan ini disetujui gitu ya, amin. Nah, jadi di sini dilansir dari EU Today teman-teman, akankah Ripple dan SEC ini selesai? Pengacara SRP menimbang ini. Nah, jadi banyak yang berharap antara perselisihan SEC dengan Ripple ini segera selesai ya, karena imbasnya juga cukup luas, bukan hanya terhadap SRP tetapi terhadap altcoin. Karena patokannya gini teman-teman, ketika SRP ini memang benar-benar sah, udah nggak ada kaitannya dengan SEC, tidak menutup kemungkinan SRP akan bisa membawa altcoin lainnya juga ikut bernafas lega. Karena kita belajar dari yang kemarin, ketika Ripple memenangkan gugatan daripada SEC, semua aset itu mengalami lonjakan harga yang lumayan ya kan. Nah, jadi di sini Deton membahas apakah penyelesaian masih dapat dilakukan pada titik perselisihan seperti ini ya. Dan perlu kita catat teman-teman, Ripple SEC ya, sorry bukan Ripple, SEC ini kan mengajukan mosi ya, banding selanya gitu teman-teman ya. Nah, rumor yang beredar itu banding sela yang diajukan oleh SEC teman-teman, ini Ripple ini menolak. Nah, Ripple ini menolak banding sela yang dilakukan SEC. Nah, kita tinggal menunggu keputusan dari mahkamahnya, akankah penolakan ini di ACC atau banding selanya yang akan di ACC gitu ya kan. Nah, jadi pendiri CryptoLaw John Deaton yang juga merupakan pengacara memegang SRP telah menawarkan pendapat tentang kemungkinan penyelesaian gugatan Ripple. Nah, ini ya. Akankah antara Ripple dan SEC ini bisa berjabat tangan ya kan? Nah, CEO Ripple Brad Greenhouse yang menyatakan pada saat itu bahwa satu-satunya alasan untuk menyelesaikan sebelum keputusan ringkasan adalah jika SEC menganggap XRP ini bukan sekuritas ya, tapi tetap SEC ini masih kekeh bahwasanya XRP ini sekuritas gitu ya kan. Maka sampai saat ini masih ada seri lanjutan gitu. Jadi ketika tekanan meningkat, Deaton bagaimanapun menyampaikan kemungkinan penyelesaian sebelum hasil keputusan ringkasan kasus tersebut yang berjalan sesuai prediksinya. Nah, jadi di sini rencana pesta Ripple pada tanggal 29
29 September di New York City juga memicu spekulasi teman-teman ya, juga memicu spekulasi ya. Kita lihat saja ya pesta yang akan digelar oleh Ripple pada 29 September ini nanti. Akankah ya Ripple telah memulai menerima pendaftaran untuk acara tersebut yang disebut sebagai pesta yang tepat. Oke, jadi CEO Brand Greenhouse yang menambahkan kesempatan tersebut melalui tweet, menulis seperti yang dijanjikan, inilah waktunya untuk pesta kemenangan yang tepat. Nah, beberapa tahun terakhir merupakan perjalanan yang cukup panjang dan saya berharap dapat bersulang untuk merayakan pada tanggal 29 September di NYC ya. Jadi akan ada perayaan Ripple ya, perayaan Ripple setelah tertekan oleh SEC cukup lama ya kan, setelah kemenangan kemarin, meskipun SEC ini sedang melakukan mosi juga gitu ya. Nah, mengingat hal ini ada spekulasi mengenai pengumuman penyelesaian atau IPO di acara tersebut. Nah, jadi mengaku tidak memiliki informasi orang dalam, John Dutton yakin tidak akan ada pengumuman IPO atau penyelesaian di pesta Ripple yang akan datang karena SEC tidak akan menyetujui IPO sambil mencari perintah permanen terhadap Ripple tentang penjualan institusional SRP di masa depan serta perusahaan eksklusif. Nah, jadi di sini akankah Ripple puas dengan SEC gitu ya kan, intinya sebenarnya di sini ya teman-teman ya, menurut Dutton, nah SEC dapat menyelesaikan sebelum akhir tahun adalah jika Hakim Faila, nah kuncinya adalah di Hakim Faila ini teman-teman ya, ketika Hakim Faila ini mengabulkan mosi Coinbase untuk menolak gugatan SEC atau mengabulkannya ya sebagian. Jika dia menemukan bahwa penjualan token di bursa dalam tawaran atau permintaan buta transaksi tidak termasuk dalam undang-undang sekuritas, maka ya penerbit taruhan untuk dilanjutkan. Nah, jadi gini teman-teman ya, ketika si Hakim Faila ini mengabulkan mosi Coinbase untuk menolak gugatan SEC ya. Ketika mosi Coinbase ini disetujui oleh Faila teman-teman, bahwasanya penjualan token di bursa ya ini bukan sekuritas, maka ini bisa membawa angin segar juga untuk langkah kedepannya buat Ripple juga gitu teman-teman ya. Jadi jika ini terjadi, menurut Dutton, SEC dan pimpinannya Gary Gensler mungkin terpaksa ya melakukan perubahan. Dia meragukan bahwa Jaksa Agung akan mengizinkan pengajuan banding dalam skenario tersebut yang dapat mencapai Mahkamah Agung, sehingga memungkinkan pengadilan tinggi untuk lebih membatasi yurisdik SEC dan kekuasaan semua lembaga federal lainnya ya. Semoga saja teman-teman ya, karena memang kalau kita mengacu pada ketua Gary Gensler, yang dimana ketua Gary Gensler ini ya skeptis gitu ya kan, nggak suka dengan yang namanya cryptocurrency, makanya dia selalu mencari alasan, mencari kesalahan ya, yang tadinya nggak ada masalah tiba-tiba dipermasalahkan, ya itulah Gary Gensler. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari technical analysis ya teman-teman ya, TA, yang dimana sebenarnya SRP ini sudah di bawah level resisten ya, udah di bawah nih, dia turun nih teman-teman ya. Dia sudah beberapa kali mencoba untuk menjebol resistennya ya kan, dia ya ini ya 1 2 3 4 udah 4 kali candle yang menyentuh area resisten teman-teman, cuman ya dibanting lagi dan terakhir ini dia turun lumayan teman-teman ya. Nah, jika teman-teman sabar ya, kalian bisa pasang jaring di kepala sini ya, 42 atau di area 33 sampai di area 31 ya, seperti itu kalau kalian sabar loh ya. Nah, tapi ini nggak akan kesentuh jika SRP ini mampu breakout ke atas teman-teman, menjebol level resistennya yang ini ya. Dia mampu ngejebol, maka di sini dia ada potensi buat naik terendahnya mungkin di kepala 618 sampai di area 6445, dan mungkin area tertinggi yang bisa dicapai dalam waktu dekat ya ketika dia ngejebol di area sini ya, yaitu di area 71 sampai di area 72an. Tapi kalau dia nggak mampu breakout ke atas, maka next dia punya potensi buat turun sampai
di kepala 33 sampai 31. Nah, kalau kalian emang ingin pasang jaring ya, area-area itu bisa kalian pasang jaring. Karena kalau kita lihat secara time frame daily ya ini ya, di sini udah terpampang jelas ya kan. Ya, kuat trennya masih kuat turun, cuman dia masih tertahan di area support yang sini teman-teman ya, masih tertahan ketika ini nanti jebol turun ke bawah di area konsolidasi ya, karena di sini adalah area konsolidasi daripada si SRP ya. Kalau kita lihat bersama teman-teman ya, ini adalah area konsolidasi. Nah, jadi ketika si SRP ini naik ke sini, terus dia koreksi, naik ke sini, saat ini koreksi, akankah ini hanya fake out, dia akan naik ke sini lagi, lalu begini pergerakannya. Nah, setelah ini dia akan breakdown atau dia akan up ke atas gitu ya teman-teman, atau dia akan menaikkan harganya ke atas atau dia akan turun gitu ya. Jadi kita lihat skenario yang akan datang ketika memang mosi daripada penolakan Ripple ini disetujui oleh Mahkamah Agung, maka tidak menutup kemungkinan di sini akan ada volatile harga yang cukup tinggi mungkin naik. Tapi kalau mosinya ditolak ya mungkin dia akan turun gitu teman-teman. Oke. Jadi ya kita pasang jaring aja ya, kita pasang jaring aja karena saat ini masih dalam fase konsolidasi ya. Oke. Mungkin ini sedikit informasi yang bisa saya sampaikan, semoga membantu. Salam cuan.